Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sesepuh bini sepuh, alhamdulillah, izin Allah Jualla kita semua bisa berkumpul di majelis ini. Terus bapak ibu, menika izinipun Gusti Allah. Tanpa izin Allah tidak akan mungkin kita bisa bermajelis seperti ini. Tidak ada yang kita harapkan dari kita bermajelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah terus mencurahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya untuk kita semua. Terlimpah juga untuk kedua orang tua kita, keluarga, saudara, sahabat, wabil khusus semua anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saat menikah bulan menapa Bapak Ibu? Syawal. Tanggal pinten? Tanggal kali nomor tanggal 3. Tanggal 3. Berarti sebentar lagi insya Allah kita akan ketemu dengan bulan suci. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, sengaja pengajian kita hari ini kita ingin sama-sama menyambut Ramadan. Dengan apa? Dengan sepenuh jiwa. Kenapa harus dengan sepenuh jiwa? Nah, nanti akan kita bahas. Kenapa enggak sepenuh hati? Itu sepenuh akal. Kenapa harus sepenuh jiwa? Nanti ada alasannya. Yang jelas Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita Ramadan adalah hamparan waktu yang Allah karuniakan kepada kita yang akan menentukan seperti apa perjalanan hidup kita sesudahnya. Karena itu kehidupan sebelum Ramadan harus berbeda dengan kehidupan kita setelah Ramadan. Kalau sama, nggak ada bedanya. Itu seperti orang sekolah nggak pernah naik kelas. Keratan menikah, kenapa bulan setelah Ramadan disebut bulan Syawal? Apa arti Syawal Bapak Ibu? Meningkat. Ada yang meningkat dari hidup kita setelah Ramadan. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul-betul dibutuhkan untuk hidup kita. Kenapa dibutuhkan? Kita semua sering mengatakan kalau hidup adalah perjalanan. Pernah dengar kalimat ini Bapak Ibu? Hidup adalah perjalanan. Maka orang mengenal istilah perjalanan hidup. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, yang harus pasti ada dalam sebuah perjalanan itu apa Bapak Ibu?
yang pasti ada dalam perjalanan. Kalau ini nggak ada, ya tidak sah disebut perjalanan. Yang harus pasti ada dalam perjalanan adalah tujuan. Betul Bapak Ibu? Yang namanya perjalanan itu ada tujuannya nggak Bapak Ibu? Ada. Kalau perjalanan kok nggak ada tujuannya, itu berarti namanya keluyuran. Benar sudah Bapak? Orang kalau keluyuran ada tujuannya nggak Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Apalagi minggat nih. Oh itu jelas. Nah hidup ini perjalanan, keluyuran atau minggat? Perjalanan. Betul Bapak Ibu? Betul? Berarti kita sekarang ini sedang menempuh perjalanan hidup. Yang namanya orang sedang menempuh perjalanan, itu lama-kelamaan kangen gak untuk pulang? Kangen. Betul? Ya. Orang kalau menempuh perjalanan panjang, lama-kelamaan pasti kangen untuk pulang. Pulang kemana? Ke asal. Nah sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kita menempuh perjalanan hidup sudah berapa lama? Ini kalau sepintas wajah-wajah puluhan tahun semua. Iya, kita sudah 40, 50, bahkan 60 tahun menempuh perjalanan hidup. Pertanyaannya, sudah kangen pulang belum? Kalau belum, berarti saat ini kita sebenarnya sedang menempuh perjalanan atau lagi keluyuran. Orang kalau lagi keluyuran kangen pulang nggak? Nah. Apalagi minggat, nih. Minggat itu nggak ada pikiran untuk pulang. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengembalikan hidup kita bahwa hidup adalah perjalanan. Dan salah satu yang harus ada dalam perjalanan adalah tujuan. Karena kalau tujuannya nggak jelas, pasti jatuhnya ke keluyuran. Nah kira-kira tujuan dari perjalanan hidup kita apa? Hidup adalah perjalanan dengan tujuan yang pasti. Apa tujuan kita gesang watan ngalam dunia? Orang-orang tua kita dahulu mengajarkan kalimah ini Bapak Ibu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Pernah mendapatkan kalimah ini Bapak Ibu? Ini harusnya jadi pegangan kita hidup Bapak Ibu. Harus hafal. Bila mana perlu ditulis jadi kaligrafi mengingatkan kita. Ilahi duh Gusti anta maksudi panjenengan ingkang dados tujuan gesang kawula. Ya Allah, saya hidup ini enggak kemana-mana. Saya hidup ini menujumu ya Allah. Waridhoka dan ridhomu matlubi yang aku cari. Saya hidup tidak mencari apa-apa Gusti, namun madosi ridhonipun panjenengan. Inilah hidup. Perjalanan dengan tujuan mendapatkan ridho Allah. Terus ada satu lagi Bapak Ibu, yang ini juga harus kita fahami tentang hidup. Nopo? Dengan waktu yang dibatasi. Terus kenapa buatan Bapak Ibu? Perjalanan hidup kita dibatasi oleh waktu, yaitu dibatasi oleh umur, dibatasi oleh ajal. Yang kalau ajal datang, ya sudah, perjalanan kita berakhir. Nah, berarti Bapak Ibu,
kalaulah hidup ini tujuannya adalah ridha Allah dengan waktu yang dibatasi, maka yang harus kemudian kita tegaskan dalam hidup kita adalah harus sampai sebelum waktunya berakhir. Lekas napa mata? Karena bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang hidupnya sudah berakhir tapi belum sampai pada ridho Allah. Berarti untuk bisa sampai ke ridho Allah caranya harus dilanjutkan nanti di akhirat. Iya. Ridho Allah itu adanya di mana Bapak Ibu? Di padang mahsyar atau di surga? Di surga. Tapi waktu di dunia belum nyampe ke ridha Allah, berarti perjalanan menuju ridha Allahnya harus dilanjutkan dengan mengarungi neraka. Itu bagi orang yang sampai hidupnya berakhir belum dapat ridha Allah. Kira-kira kita sudah dapat belum ridha Allahnya Bapak Ibu? Kayaknya sudah, ini saya lihat nih sepintas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ridha Allah itu segala-galanya. Nah, maka setidaknya ada dua hal yang harus jadi pegangan kita. Pertama, kemanapun kita pergi, ridha Allah lah yang kita cari. Ini bapak-bapak kalau pergi ke rumah nyari apa Pak? Nyari uang. Nggak usah. Kenapa? Uang sudah dijamin oleh Allah. Keluar rumah kerja, ya udah kerja saja. Terus kerja nyari apa? Nyari ridho Allah. Karena kalau kerja, uang pasti dapat nggak Bapak Ibu? Pasti. Kalau ridho Allah belum tentu. Orang kalau keluar dari rumah yang ada di kepala nyari uang, bukan nyari ridha Allah, mungkin enggak dia menghalalkan segala macam cara untuk bisa dapat uang? Mungkin. Buktinya ada yang nyolong, ngambil yang bukan haknya, nipu, ngurangi timbangan. Itu karena nggak berpikir bahwa hidup ini untuk cari ridho Allah. Nah, prinsip yang kedua, pantang pulang sebelum menggenggam ridho Allah. Jadi kalau Bapak Ibu keluar rumah, ya, terus waktunya pulang harus memastikan saya sudah dapat ridho Allah ini. Saya sudah dapat ridho Allah. Apa ridho Allahnya? Tadi saya nolong orang. Tadi saya membantu orang yang sedang kesulitan. Tadi pas adzan saya langsung ke masjid. Itu berarti kita yakin bahwa pulang betul-betul membawa ridho Allah. Jangan malah pulang bawa dosa. Ini bapak-bapak hati-hati, pulang jangan bawa dosa. Di jalan ngeliat perempuan cantik, itu ridho Allah atau kemurkaan Allah? Nah, itu yang nggak boleh dibawa pulang, harus taubat dulu. Jadi ketika mau pulang itu pastikan saya pulang nggak bawa dosa, nggak bawa maksiat. Kan kasihan orang di rumah, ya, bapaknya datang bawa dosa, ibunya pulang bawa dosa. Dan Bapak Ibu, kalau pola hidup seperti ini jadi kebiasaan kita, setiap kali kita pulang selalu bawa ridha Allah, pulang bawa ridha Allah. Besok pada saatnya kita pulang beneran. Pulang beneran itu berarti pulang kemana? Ke alam akhirat. Insya Allah kita pulang secara otomatis membawa ridha Allah. Dan kalau kita pulang membawa ridha Allah, sesampainya di akhirat, kita pasti akan mendengar suara yang memanggil-manggil kita. Kita betul-betul merasa terpanggil oleh suara ini. Panggilan langsung dari Allah untuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah.
jiwa-jiwa yang selalu mencari ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Ridha dan diridhai kan berarti waktu hidup di dunia dia sudah dapat ridha Allah. Dibawa pulang ke akhirat pasti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan seperti ini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ibu gandengan tangan sama suami, masuk surga. Mau ibu gandengan tangan sama suami masuk surga? Mau. Biasa gandengan tangan nggak kalau jalan bersama? Harus latihan sejak di dunia. Masa jalan berdua sama istri nggak pakai gandengan? Sementara yang belum suami istri malahan gandengan, ini kebalik. Bapak Ibu, jadi inilah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kemanapun kita pergi, kita mencari ridha Allah. Dados menawi ibu tindak datang pekan, masih suka ke pasar ibu? Masih? Masih. Ibu ke pasar nyari apa bu? Nyari belanjaan, nyari sayur. Itu kemarin. Mulai hari ini dan seterusnya, ibu kalau ke pasar jangan lupa di kepala ini, saya pergi untuk ke pasar cari ridho Allah. Mau ke pasar kok cari ridho Allah, neko-neko. Ke pasar ya cari belanjaan. Bagaimana caranya ke pasar kok cari ridha Allah? Caranya gampang. Mau diajarin ibu? Cara mencari ridha Allah di pasar. Caranya mudah, sederhana. Ibu beli bawang. Milih nggak ibu? Milih. Pas milih, lihat ada bawang bagus sekali. Tentu ibu senang. Tapi kira-kira pembeli yang lain seneng nggak kalau dapat jeruk, dapat bawang yang bagus? Seneng. Di situ ibu punya pikiran, ini bawang yang bagus buat pembeli yang lain. Terus pas milih lagi nemu bawang bu, masih bagus tapi ada ujungnya itu yang kelihatan agak busuk, yang kalau pembeli pasti nggak ngambil. Tapi kalau ini bawang yang agak busuk dikit ini, ya, nggak ada yang membeli, kasihan penjualnya. Maka ibu ambil itu uang yang busuk dikit kok, tinggal dipotong, dibuang, sisanya masih banyak. Bu, kalau ibu milih bawang seperti tadi caranya, itu salah nggak bu? Salah napa mboten? Kalau salah di mana salahnya? Uang yang beli saya, uangnya juga uang saya, ya suka-suka saya. Dan tahukah ibu, bapak, kalau kita milih bawang dengan cara seperti tadi, Allah ngasih nama terhadap amal kita seperti ini. Allah sendiri yang ngasih nama. Apa amal yang diberikan oleh Allah untuk amal seperti tadi? Allah memberi namanya Isar. Ini nama yang diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita milih bawang dengan cara seperti tadi, kita sudah melakukan amal yang sangat disukai oleh Allah, yaitu amal bernama Isar. Allah memuji, Allah banget ridhonipun dumateng tiyang ingkang purun nglampahi amal ingkang nami Isar. Allah menyampaikan pujian itu wonten surat Al-Hasyr, surat 59 seket songo, ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Allah memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Kita butuh bawang yang bagus nggak Bapak Ibu? Butuh. Orang lain butuh nggak? Butuh. Kita dahulukan orang lain walau kita sendiri membutuhkan. Kita sudah melakukan amal namanya itsar. Maka kalau kita belanja bawang dengan cara seperti ini, kita pulang bawa apa Bapak Ibu? Bawa bawang juga. Dan di dalam bawang itu ada ridho. Tapi kalau milih yang bagus, semuanya bagus-bagus, pulang bawa apa? Ya bawa bawang. Tapi tidak membawa ridho Allah. Ya. Ibu mau beli ikan Bu, ikan patin Bu, ada ikan patin enggak? Oh wonten Ibu, ya metahaken pinten, namun 3 niki keleresan gitu, tinggal 3. Ya udah saya ambil semuanya Bu. Ya alhamdulillah dapat ikan patin. Tapi waktu mau dibungkus ada ibu-ibu lain. Iya, ibu ini bilang, Bu, saya udah ngubek ini satu pasar mau nyari ikan patin kok nggak ada. Ini ibu pedagang terakhir nih, ada nggak ikan patin? Ada Bu, tapi sudah dibeli oleh beliau. Iya, dan beliaunya adalah ibu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu? Untung saya datang lebih dulu. Lekas nama matan. Gak salah dah kalau Allah sudah ngatur rezeki, bawa-bawa Allah lagi. Kenapa kita nggak punya pikiran ini kesempatan? Cukup dengan ibu mendekat kepada penjualnya, Bu, pangapunten. Oke, kalau mau tensios nih. Biar ikannya buat beliau. Sampun gitu. Berarti ikannya untuk beliau. Ibu pulang bawa ikan enggak? Bawa ikan? Ya enggak. Enggak. Tapi ibu pulang bawa ridha Allah. Bawa ridha. Karena sudah melakukan amal yang betul-betul diridhai oleh Allah. Mendahulukan orang. Dan kalau mau ditimbang Bapak Ibu, mana yang lebih bernilai, ridho Allah atau ikan patin 3 ekor? Lebih bernilai ikan patin atau ridho Allah? Ridho Allah. Kalau betul seandainya ini terjadi pada diri ibu, ibu pilih ridho Allah atau pilih ikan patin? Kemarin pilih ikan patin ya. Besok insya Allah. Lah masa ridho Allah kalau dibandingkan ikan patin ya nggak ada apa-apa. Berarti kalau begitu untuk dapat ridho Allah mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah atau sulit? Lo modal cuma melepas ikan patin, modalnya cuma itu. Yuk kita dapat ridho Allah yang nilainya amat sangat luar biasa. Maka ini bagian kedua dari pengajian kita. Harus ada ikhtiar. Ya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ridho Allah. Bapak Ibu, ini yang nanti ada kaitannya dengan kita menyambut Ramadan dengan sepenuh jiwa. Ya. Hidup yang sedang sama-sama kita jalani ini, ya. Kan hidup ini menjalani. Lakas napa mata? Semua yang ada ya, itu ya kita jalani saja. Ya saatnya sehat, ya menjalani sehat. Kalau lain waktu sakit, ya menjalani sakit. Hidup ini sejatinya hanyalah menjalani. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ternyata hidup tidak bisa dijalani tanpa logika.
Nah, ini hal yang betul-betul amat sangat penting untuk kita pahami. Hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Semua yang kita jalani, yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada logikanya. Pasti ada logikanya. Contoh, siapa yang paling jauh rumahnya dari tempat kita saat ini? Kalau nggak ada saya yang ngacung. Tapi Bapak Ibu dulu, siapa yang paling jauh? Mas Yasin? Mana? Grojogan. Grojogan. Iya. Berapa kilo? 12 kilo. 12 kilo. Mas Yasin, kesini naik apa? Naik motor. Kalau jalan kaki bisa enggak? Lah kalau bisa kenapa naik motor? Sama istri. Lah sama istri jalan kaki bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak pakai motor? Logikanya karena jauh. Karena kalau jalan kaki dari rumah jam berapa? Saya kalau mau jalan kaki bisa. Tapi tadi saya jam 7 baru selesai di daerah Pringgolayan, Masjid Baitur Rahman. Jam 7:05 baru selesai. Kalau saya jalan kaki nyampe sini jam berapa? Itulah yang namanya logika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sudah berapa lama? Maka pertanyaannya, selama ini dengan logika apakah kita menjalani hidup? Kita hidup pakai logika apa? Kenapa kok muncul pertanyaan dengan logika apa? Ini karena ternyata yang namanya logika hidup itu tidak cuma satu. Logika hidup itu ternyata ada 4. Ada 4 macam logika yang dipakai manusia saat menjalani hidup. Apa 4 itu? Ada logika nafsu, akal, hati, dan jiwa. Semua manusia punya 4 logika ini. Bukankah semua kita punya nafsu, punya akal, punya hati, punya jiwa? Lekas Bapak Ibu? Ada yang merasa nggak punya jiwa? Kalau nggak punya jiwa kok nyampe sini? Malah menakutkan. Semua kita punya keempat-empatnya, dan keempat-empatnya punya logika sendiri yang berbeda. Logika nafsu semisal adalah logika yang didasarkan pada kesenangan dunia, sehingga orang hanya akan mau berbuat kalau ada kesenangan dunianya. Kalau nggak ada kesenangan dunianya, ya pilih tidak berbuat. Ngaji yuk, ada snacknya nggak? Snacknya enak nggak? Kalau nggak enak nggak mau saya. Ustadznya lucu nggak? Kalau ustadznya serius nggak mau saya. Berarti dia ngaji dasarnya logika nafsu. Logika akal itu dasarnya keuntungan dunia. Ayo sedekah. Kalau saya sedekah, ini link bisnis saya tambah banyak enggak? Sedekah kok dikaitkan dengan bisnis. Itu berarti dia beramal atas dasar logika akal. Kalau saya sedekah, saya dapat apa? Dapat reward enggak? Nah, itu pakai logika akal. Kalau logika hati itu dasarnya suka atau tidak suka. Jadi kalau suka saya mau berbuat, kalau nggak suka ya saya nggak mau. Kalau anak sekarang itu menyebutnya apa? Pak Guru ini tahu ya? Mood. Ngertas Ibu mood. Anak-anak sekarang itu nggak mau, lagi nggak mood kan? Jadi kalau nggak mood itu ya nggak mau, baru mau ketika ada mood.
Pak Bu, pernah nggak kita baca Quran itu seneng sekali? Pernah? Pernah nggak suatu saat baca Quran kok males sekali? Nah, jangan-jangan kita baca Quran karena logika hati. Dasarnya suka atau tidak suka. Nah, kalau logika jiwa, dasaripun Allah dan akhirat. Kenapa Allah dan akhirat? Karena jiwa itu oleh Allah diciptakan lebih awal daripada raga. Allah menciptakan jiwa itu sejak zaman azali. Allah tempatkan jiwa itu di alam namanya alam akhirat, hidup dekat dengan Allah. Makanya jiwa itu logikanya adalah logika Allah dan akhirat. Jadi berbuat karena Allah suka dan tidak berbuat karena Allah tidak suka. Berbuat karena bisa jadi bekal akhirat, tidak mau berbuat karena nanti akan menjadi masalah di akhirat. Itu logika jiwa. Jadi kenapa baik sama tetangga? Nah, itu kan amal yang disukai Allah. Ya, saya baik sama tetangga karena itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi bisa jadi bekal nanti di akhirat. Kalau dilihat dari 4 macam logika ini Bapak Ibu, selama ini kita lebih sering pakai logika yang mana? Saya dumateng tetangga, itu lebih sering pakai logika apa? Logika apa Bapak Ibu? Ada pakai logika jiwa? Padahal kalau kita perhatikan, dan kenapa kemudian kita harus memahami tentang 4 macam logika ini? Karena ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan perjalanan hidup. Orang kalau hidup pakai logika nafsu, itu dia berjalannya mundur. Jadi tambah hari, bukannya tambah dekat dengan ridha Allah, tapi tambah jauh dari ridha Allah. Itu orang kalau berbuat hanya atas dasar logika nafsu. Kalau logika akal itu jalan di tempat. Jalan di tempat. Enggak salah, tapi ya cuma jalan di tempat. Bapak Ibu rajin sholat duha? Kadang-kadang. Kalau sholat duha itu biar apa Bapak Ibu? Biasanya sholat duha itu kalau ngepasi lagi apa? Rezeki lagi serat. Berarti sholat duhanya biar dapat rezeki. Rezekinya rezeki dunia. Salah nggak Bapak Ibu? Enggak salah, nggak bisa disalahkan. Tapi kalau dikaitkan dengan perjalanan hidup, dia cuma jalan di tempat. Sholat duhanya belum tentu membuat dia dekat dengan ridha Allah. Karena memang tujuannya biar dapat rezeki. Rezekinya udah dikasih, ya udah lunas. Tambah dekat dengan Allah? Enggak. Tapi kalau kenapa sholat duha itu kan amal yang disukai oleh Allah. Kalau pakai logika hati, itu jalan Bapak Ibu, tapi pelan. Karena pelan nyampe enggak? Enggak. Nah, ini yang pakai logika jiwa. Kita akan berjalan, berlari cepat. Sehingga tidak ada pilihan dalam hidup. Bagaimana kita hidup ini dengan sepenuh jiwa. Sholat sepenuh jiwa, maus Quran sepenuh jiwa, sedekah sepenuh jiwa, puasa sepenuh jiwa, mendidik anak sepenuh hati. Udah lewat, udah bukan masanya lagi mendidik anak dengan sepenuh hati. Loh, bukankah itu jargon yang sering didengung-dengungkan? Iya. Di atas hati ada yang lebih tinggi lagi, yaitu jiwa. Lagian juga, ibu bisa nggak mendidik anak dengan sepenuh hati? Bisa, kalau anak nurut, nggak rewel, nggak neko-neko, nggak ngeyel, nggak membantah,
bisa mendidik anak dengan sepenuh hati. Tapi kalau anak belagu, nggak mau nurut, ngeyel, suka membantah, bisa nggak sepenuh hati? Nggak bisa. Iya. Malah kemudian muncul kata-kata, nak, ibu kalau ngelihat kamu ini persis bapakmu. Pas bapaknya ada. Tapi kalau sepenuh jiwa Bapak Ibu, kalau ngedidik anak, anaknya kok susah diatur, itu pahala akhiratnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak mana? Ya, nasihatin anak yang nurut atau yang nggak nurut, yang pahala akhiratnya lebih banyak? Yang ngeyel atau yang langsung manut? Yang ngeyel. Betul Bapak Ibu? Berarti memang yang tepat adalah bagaimana sepenuh jiwa. Apalagi besok tarawih. Okay. Besok tarawih. Kalau imam bacanya Qul ya kulhu, ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kalau imam baca Ar-Rahman Al-Waqi'ah, ada pahalanya? Ada. Mana yang lebih banyak? Bapak Ibu kalau pengen dapat pahala yang banyak atau sedikit? Berarti lebih suka sholat tarawih yang imamnya bacaannya. Jadi kalau imam sholat baca Ar-Rahman, kalau sholatnya sepenuh jiwa, itu seneng atau mangkel? Kan tergantung sholatnya sepenuh apa. Iya. Maka kenapa kemudian memang hidup ini harus dengan sepenuh jiwa. Lagian juga kalau ini pendekatannya bahasa Bapak Ibu, orang kalau beramal sepenuh nafsu berarti dia menafsui amal. Orang bernafsu dengan amal itu konotasinya positif atau negatif? Bernafsu terhadap amal kan konotasinya negatif. Iya. Kalau pakai akal berarti mengakali amal, jelek juga. Iya. Kalau hati berarti menghatii amal, nggak dikenal. Tapi kalau jiwa, menjiwai amal. Jadi nggak ada pilihan. Bagaimana kita beramal dengan sepenuh jiwa. Berarti kalau begitu logika yang kita pakai yang mana Bapak Ibu? Menjalani hidup dengan logika jiwa. Apalagi besok Ramadan, kalau puasa kok sepenuh akal, bentar-bentar lihat jam. Aduh ya Allah, ternyata masih 5 jam lagi. Kalau sudah sepenuh akal, sepenuh hati, dipikir-pikir puasa kok nggak enak ya. Lapar. Tapi kalau sepenuh jiwa, bener nih udah maghrib, nah itu sepenuh jiwa. Pak, baca Quran sepenuh jiwa. Baca Quran sepenuh jiwa. Kapan Bapak akan berhenti baca Quran? Ketika diingatkan istri, Pak sudah baca Qurannya. Tuh lihat udah hampir jam 11. Bapak kan baca Quran dari jam 6 pagi. Si suaminya protes, "Kalau paling jamnya salah." Masih ngeyel. Lu bener kan ya lihat di HP. Masa sih baru saja tadi baca Quran. Pernah nggak Bapak Ibu baca Quran dari jam 6 pagi sampai hampir jam 11 tapi nggak terasa? Soalnya kalau nggak sepenuh hati, sepenuh akal, atau bahkan sepenuh nafsu. Maka ini sebagai penutup Bapak Ibu, nggak ada pilihan ya. Bagaimana kita menjalani hidup dengan logika jiwa.
yakni logika yang membuat siapapun menjadikan Allah dan akhirat sebagai landasan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Pakai logika jiwa. Dan tidak ada logika yang lebih cocok untuk hidup kecuali logika jiwa, baik dalam soal menyimpulkan ataupun mengambil tindakan. Sebagai contoh, Bapak Ibu dihina orang, apa yang Bapak Ibu simpulkan dengan dia yang menghina? Ada nggak orang yang menyimpulkan dia sudah menyakiti saya? Ada. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Ada? Ada. Ada nggak yang kemudian menganggap bahwa dia sudah menzolimi saya? Ada. Ada. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu kita ditanya, kalau kita dihina orang, biasanya selama ini kita kalau dihina orang tersinggung, benci, marah, atau kasihan? Tersinggung iya, marah iya, benci iya. Betul? Padahal ini kalau pakai logika Bapak Ibu, iya. Kadang kan kita kayak sudah terbelenggu oleh logika lama. Iya, terbelenggu oleh logika lama. Padahal kalau kita perhatikan, ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang menghina, orang yang menghina itu dia sedang merendahkan yang dihina atau sedang merendahkan dirinya sendiri? Padahal kita sudah tahu dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Lantas kenapa kita tersinggung? Dasar kita tersinggung logikanya di mana? Jadi aneh nggak kalau kita tersinggung ketika dihina? Loh, orang yang menghina itu orang yang sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Maka harusnya kita kalau dihina, perasaan kita ke beliau tersinggung atau kasihan? Kenapa yang harusnya kok nggak dipakai? Ya, itu tadi yang saya katakan. Kita sudah terlalu lama, sudah puluhan tahun terbelenggu oleh logika lama. Jadi ibarat pintu 50 tahun nggak pernah dibuka. Bukanya kan sulit. Tapi itu tetap harus kita ubah. Ya. Ketambahan lagi Bapak Ibu, Rasul pernah ditanya begini, ini agar terbuka ya, mindset kita. Selama ini pikiran kita masih terbelenggu oleh pikiran lama. Rasul pernah ditanya begini Bapak Ibu, pernah ditanya, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, ya Rasul tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa membuatku masuk surga. Ya, dimintai nasihat, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membuatku masuk surga. Apa kata Rasul? A'fu man zalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Nah, orang yang zalim itu salah satunya adalah orang yang menghina kita. Maafkan orang yang menzolimi, maafkan orang yang menyakiti, maafkan orang yang menghina. Maafkan. Kalau pakai hadis ini, berarti logikanya orang yang menghina kita itu orang yang apa? Orang yang ngasih kita tiket untuk masuk surga. Caranya cukup kita terima, cara menerimanya cukup dengan memaafkan. Terus napa buatan? Berarti logikanya orang yang menghina kita itu orang yang baik atau tidak baik ke kita? Orang baik kok dibenci? Itu logikanya di mana Bapak Ibu? Ngasih tiket surga lagi, ya Allah. Banyak sekali hal-hal yang aneh dalam kehidupan kalau kita tidak pakai logika jiwa.
Ada istri punya suami baik sekali. Karena suaminya baik, maka istri ini pun berlaku baik kepada suaminya. Ada nilai nggak kebaikan istri kepada suami yang baik? Ada. Tapi ada istri punya suami yang kurang baik. Tapi walaupun suaminya kurang baik, si istri ini taunya pokoknya sebagai istri yang berlaku baik kepada suami, walaupun suaminya kurang baik. Ada nilai nggak kebaikan istri kepada suami yang baik? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Suaminya kurang baik. Berarti istri yang lebih beruntung adalah istri yang suaminya leres nama mboten. Kalau pakai logika betul Bapak Ibu ya. Berarti kalau seandainya A punya suami yang baik, B punya suami yang kurang baik, yang harusnya iri A ke B atau B ke A? Ya Allah, itu si B kok untung banget punya suami yang gak gematin, punya suami yang sensi. Oh, iri. Betul Bapak Ibu. Tapi nggak umum. Ini menunjukkan betapa langkanya orang yang melihat hidup pakai logika. Padahal besok nanti kita pulang, yang pulang itu nafsu kita, akal kita, hati kita, atau jiwa? Jiwa. Kalau jiwa berarti memang kita harus beramal dengan sepenuh jiwa. Karena kalau beramal tidak sepenuh jiwa, berarti jiwanya tidak punya amal. Betul? Orang kalau beramal sepenuh hati berarti yang beramal hatinya. Padahal nanti waktu pulang, yang pulang jiwa. Hati, akal, nafsu itu akan ikut dikubur bersama dikuburnya raga. Yang pulang itu kan jiwa. Berarti menjadi keharusan nggak Bapak Ibu kita beramal dengan sepenuh jiwa? Itu menjadi keharusan. Iya. Saatnya sekarang kita mengubah mindset kita. Apapun amal kita, kita lakukan dengan sepenuh jiwa. Dan amal sepenuh jiwa itu sederhana. Saya beramal karena Allah suka, titik. Nggak ada pikiran-pikiran lain kecuali satu, Allah suka, ya udah. Soal ini juga orang suka, soal saya juga suka, nggak saya reken. Saya cuma ngereken bahwa amal ini disukai oleh Allah. Iya. Berbuat baik kepada orang yang baik, Allah suka nggak? Allah suka. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik, Allah suka? Allah suka. Mana yang lebih Allah sukai? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ya. Maka kita lebih tertarik berbuat baik ke orang yang baik ke kita atau ke orang yang tidak baik? Ibu punya tetangga baik, tapi juga punya tetangga yang tidak baik. Mana yang pahala kebaikan ibu lebih banyak? Tetangga yang tidak baik. Berarti punya tetangga yang tidak baik itu masalah atau berkah? Tergantung kita melihatnya pakai logika apa. Kalau logika jiwa berkah, berkah. Dengan saya berbuat baik kepada beliau, pahalanya berlipat-lipat. Betul? Betul. Dan kalau suatu saat tetangga yang tidak baik ini tiba-tiba pindah rumah, kita bilang apa? Itu bilang alhamdulillah pakai logika apa itu ibu? Jelas itu nggak pakai logika jiwa. Wong kehilangan mata air pahala kok alhamdulillah. Harusnya apa? Inna lillahi, ya Allah, kenapa beliau pindah
rumah. Lekas nambah mata. Ini kayaknya pengajiannya nggak umum ya. Memang ini bukan pengajian umum nih. Ini pengajian nggak umum nih. Tapi memang semuanya pada akhirnya kembali kepada kita. Hidup kita, iya. Kalau lihat umur sih tinggal berapa hari nih Bapak Ibu. Ya, maka mumpung kan katanya hidup ini tergantung pada akhirnya. Jadi yang udah lewat ya udahlah biarin. Ada perubahan pada diri kita. Saya beramal ini semata karena Allah suka. Kalaulah tidak beramal itu juga dasarnya karena Allah nggak suka. Bu tumben biasanya paling getol ngerasa nih, kok sekarang mingkem. Ketika ditanya, iya ini lagi sariawan. Berarti dia tidak ngerasa nih, itu logikanya logika apa? Ya logika akal. Saya kalau ngomong tambah sakit. Ya bisa juga logika hati. Hati, akal, nafsu itu ya kadang ya, mirip-mirip lah. Tapi kalau sudah logika jiwa itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Demikian Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken nyuwun agung pun pangapunten. Biasanya ada tanya jawab. Baik. Ada istilah yang keliru dan ini kita harus hati-hati. Iya, harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati itu bisa mengundang murka Allah. Kita menyebut orang yang gila itu sebagai sakit jiwa. Padahal kalau ini kalau kita buka, yang sakit jiwa itu adalah yang bilang. Itu orang sakit jiwa, ditujukan kepada orang yang gila. Kenapa? Bapak Ibu, orang gila itu justru orang yang jiwanya dijaga betul oleh Allah. Orang gila adalah orang yang jiwanya dijaga oleh Allah. Bukti dijaganya apa? Orang kalau gila nggak sholat dosa nggak? Nah, itu tanda berarti orang gila itu jiwanya dijaga. Sehingga ketika dia tidak sholat pun tidak dianggap sebagai dosa. Berarti dia berada dalam penjagaan Allah. Jiwanya suci. Jiwanya suci. Yang sakit itu bukan jiwanya, iya, tapi memang ada masalah dengan anatomi otaknya, akalnya. Jadi itu sebutan yang salah. Itu sebutan yang salah. Nggak tahu kapan ya saya berdoa ada ganti menteri kesehatan, jadi rumah sakit Magelang itu bukan rumah sakit jiwa. Iya, kesannya rumah sakit jiwa itu rumah sakit orang yang jiwanya sakit. Enggak, yang pasti jiwanya sakit siapa Bapak Ibu? Udah tahu dosa kok dilakukan, itu pasti jiwanya sakit. Betul nggak? Ya, sudah tahu bakal akan membuat dia masuk neraka kok tetap dilakukan. Itu yang sebenarnya betul-betul sakit jiwa. Jadi orang yang suka ngerasani itu berarti tandanya dia sedang sakit. Laras nama mata. Iya, jadi yang nggak mau melakukan kewajiban itu yang sebenarnya sakit jiwa. Karena dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada diri itu sebenarnya zalim ke siapa? Ke jiwanya sendiri. Dan dia melakukan sesuatu yang pasti akan jadi masalah bagi jiwanya ketika pulang kembali ke akhirat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang gila seperti itu, justru kita harus hormat. Kita harus memuliakan beliau karena memang beliau ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sedemikian dimuliakannya, dibebaskan dari segala macam kewajiban. Itu kan pemuliaan. Itu pemuliaan. Jadi kayak guru gitu ya, semuanya harus nyapu. Terus ada satu, kalau kamu nggak usah, kamu biasa nyapu. Itu pemuliaan nggak bagi yang tidak pemuliaan?
itu penghargaan. Dan itu nyata ada pada orang-orang yang kita sering menyebutnya sebagai gila. Dan Bapak Ibu bisa nyoba, kalau ada orang gila, ya, seperti apapun kelihatan kayaknya menakutkan, dekati beliau dengan sepenuh jiwa, Bapak Ibu akan dirangkul oleh beliau. Dirangkul itu artinya tidak akan kemudian beliau mengganggu, menyakiti. Beliau menjadi orang yang bersahabat. Kalau kita mendekati beliau dengan sepenuh jiwa. Mereka itu tahu betul jiwa mereka itu bersih, tahu betul siapa yang jiwanya bersih. Jadi kalau kita pengen ngetes jiwa saya bersih atau tidak, dekatilah beliau. Kalau beliau ngamuk, nah itu berarti memang jiwa kita ada masalah. Karena kalau jiwa kita bersih, jiwa orang gila itu juga bersih. Mereka itu tahu betul kok siapa yang betul-betul jiwanya bersih. Ya ini kisah aja. Jadi bertamu, ya ini saya menceritakan orangnya. Bertamu, tapi ternyata orang tuanya nggak ada. Nah yang nemu itu anaknya. Nah anaknya itu memang anak yang mengalami gangguan, bukan gangguan kejiwaan ya, sekali lagi salah itu ya. Jadi ya gila begitu. Nemu ya, tapi tamu ini orang baik. Ketika ditemui oleh beliau, dia ya disikapi sebagaimana sikap memuliakan. Dan subhanallah beliau berubah. Ketika dipersilakan duduk, ya beliaunya masuk. Tapi kok lama gitu, nggak nemui lagi. Ya. Tapi 5 menit kemudian datang lagi dengan membawa pisang dan air, disuguhkan. Ya. Nah ketika orang tuanya datang heran, iya ini siapa yang menyuguhkannya? Disebutkan anaknya. Bapak ibunya malah heran, kok bisa ya anak saya padahal nggak pernah menyuguhkan, nggak pernah menghormati tamu dengan sampai beli pisang. Jadi beliau ke pasar dulu untuk beli pisang untuk disuguhkan ke tamu. Orang tuanya malah yang heran, kok bisa ya anak saya menghormati tamu? Ya, kenapa? Karena tamunya memang orang yang bersih jiwanya. Jadi kalau ada orang gila di jalan, dekati ya Bu ya. Kalau nggak berani, nah itu penyangsian. Kayaknya jiwa saya nggak sebersih beliau. Begitu kalau kita lihat orang jiwa itu hormat kita. Tanya lagi. Oh ada. Mungkin ada yang bertanya dari. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluapkan. Ketika orang yang berbeda kita jadi pinginnya nggak ketemu gitu ya Ustaz. Ada orang yang bisa menang Ustaz, berarti kan kita memang masih perlu dipertanyakan kan jiwa kita. Gimana untuk melatih agar ketika di ini ya kita nerima saja gitu ya, bukannya kita malah wah kalau sama orang ini saya nggak mau ketemu dulu lah misalnya gitu ya. Karena ketika ketemu kita merasa tadi emosi atau bagaimana gitu ya, dan itu ternyata teman saya juga merasakan seperti itu. Saya kalau ketemu ibu ini tuh saya kayaknya nggak mau ketemu lagi, maksudnya sementara saya nggak mau ketemu gitu ya. Jadi beberapa ibu itu seperti itu dia ceritanya. Bagaimana kita melatih agar menerima tadi, bisa menerima ini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Kayaknya mewakili yang lain ya. Mewakili kita semua. Begini Bapak Ibu, kalau kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, apa kata Rasul? Terus yang bersangkutan meninggal, dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Karena memang kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Nah, akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah dari kita menyimpulkan orang yang menzalimi kita itu orang apa. Kan sebenarnya akar masalahnya di situ.
Kalau kita menyimpulkan beliau adalah orang yang tidak baik kepada kita, iya. Nah, itu yang kadang membuat kita menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Tapi saya ingin pakai logika yang simpel saja. Bapak Ibu pengen nggak jadi orang yang sabar? Pengen? Ya, orang yang sabar itu pintu surganya spesial loh Bapak Ibu. Pengen jadi orang sabar? Pengen? Untuk bisa jadi orang sabar, untuk bisa sabar, itu syaratnya apa? Syaratnya apa? Untuk bisa sabar, syaratnya kita harus berada dalam keadaan tidak sabar. Leres? Saya berada dalam keadaan nggak sabar nih. Berarti kita punya kesempatan untuk sabar. Kalau kita tidak berada dalam keadaan tidak sabar, tidak berada dalam keadaan tidak sabar, berarti kita punya kesempatan sabar nggak? Tidak berada dalam keadaan tidak sabar, berarti bisa sabar? Sabar atas apa? Iya. Jadi kalau kita berada dalam keadaan tidak sabar, kita tidak mungkin bisa sabar. Kita hanya akan bisa sabar ketika kita berada dalam keadaan tidak sabar. Contoh semisal ibu mau ke stasiun, pas di jalan macet. Itu bikin ibu sabar atau tidak sabar? Tidak sabar kan? Nah, dalam keadaan ibu tidak sabar karena macet, ibu punya kesempatan sabar enggak? Justru dalam keadaan seperti itu kita punya kesempatan untuk sabar. Tapi kalau ke stasiunnya jalannya lancar-lancar aja, ibu bapak punya kesempatan sabar? Enggak. Padahal kita pengen jadi orang sabar. Kalau betul pengen jadi orang sabar, berarti kita butuh keadaan di mana kita tidak sabar. Logikanya, kalau ada orang bikin kita tidak sabar, bagus nggak? Logika kita ke sana. Betul? Kalau punya suami bikin istrinya nggak sabar, itu bagus nggak bagi istrinya? Bagus. Punya istri bikin suami nggak sabar, bagus nggak Pak? Bagus. Bapak akan dikenal sebagai suami yang sabar itu ketika Bapak punya istri yang bikin Bapak tidak sabar. Kalau punya istri yang bagus, bisa dikenal sebagai suami yang sabar enggak? Enggak. Dan seseorang nanti di akhirat akan dikenal sesuai dengan sifat yang paling baik. Jadi itu yang kita lihat. Ya, dia sudah berbuat tidak baik, bikin saya tidak sabar. Justru karena beliau itulah kita menjadi orang yang penyabar. Bapak Ibu pengennya jadi penyabar atau pendendam? Pak Bu, ada orang yang pengen kalau saya nanya Bapak Ibu pengen jadi orang kaya atau pengen jadi orang miskin? Kaya. Ada orang yang mau membantu Bapak Ibu biar jadi orang kaya. Beliau ngasih modal 300 juta. Terus beliau bilang, udah ibu bapak pakai aja untuk modal usaha, nggak usah mikir bagi hasil, nggak usah mikir harus dikembalikan. Udah mohon dikelola dengan baik, mudah-mudahan bapak ibu sukses jadi orang kaya. Seneng nggak bapak ibu? Bapak ibu bilang apa sama beliau? Matur nuwun, sudah membantu saya untuk jadi orang kaya. Bapak ibu pengennya jadi orang sabar atau orang yang dendam? Pengen jadi pemaaf atau pendendam? Acung tangan yang pengen jadi pendendam. Semua kita pengennya jadi pemaaf. Terus ada orang yang mau membantu Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa jadi pemaaf. Seneng gak Bapak Ibu? Membantu Bapak Ibu agar Ibu bisa mewujudkan keinginan Bapak Ibu jadi pemaaf. Seneng apa mboten? Seneng. Siapa orangnya yang mau membantu Bapak Ibu untuk bisa jadi pemaaf? Orang yang berbuat zalim.
Berarti orang yang berbuat zalim kepada kita adalah orang yang betul-betul nyata-nyata mau membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Maka kita bilang apa sama beliau? Harusnya kita bilang apa? Matur nuwun. Ibu, terima kasih atas kezaliman ibu yang ibu berikan kepada saya. Sungguh ini sangat berharga bagi saya kezaliman ibu, membuat saya punya kesempatan untuk memaafkan ibu. Dan saya doakan mudah-mudahan ibu yang diberi kemudahan dalam segala urusan. Enak bilang seperti itu atau enak menghindar ibu dan kemudian yang enak yang mana ibu? Kalau ketemu beliau ibu menyapa dengan lembut, dengan santun, dengan ibu menghindar sampai kemudian hati ini kayak menggelegak. Enak mana? Enak yang pertama atau enak yang kedua? Kita sudah tahu itu yang pertama itu enak. Terus melakukan yang pertama mudah atau sulit? Kalau melakukannya sulit sama dengan kita mudah melakukan yang buruk. Maka pada akhirnya sudah kembali kepada tadi, ya, melihat segala sesuatu dengan logika jiwa dan melakukan apapun dengan sepenuh jiwa. Kalau kita melakukan apapun dengan sepenuh jiwa, Allah akan kuatkan jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita kuat, otomatis hati, akal, dan nafsu akan berada dalam pengaruh jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Siapa orang yang mensucikan jiwa? Orang yang beramal dengan sepenuh jiwa. Jadi beramal dengan sepenuh jiwa itu sama aja dengan membersihkan jiwa. Kalau jiwa bersih, sekali lagi ibu, bapak, kalau pakai baju yang bersih atau baju yang kotor? Maka kalau jiwa kita bersih, pasti itu yang kita pakai. Karena hati, akal, dan nafsu itu punya kelemahan, punya sesuatu yang kotor. Maka kalau jiwa manusia lebih kotor dari akalnya, ya otomatis ini baju semuanya kotor. Kira-kira yang dipakai yang mana? Harus pakai ini baju. Ya cari yang kotornya lebih sedikit. Nafsu itu jelas pasti kotornya, akal juga ada kotornya, hati itu juga ada kotornya. Kalau jiwa aslinya enggak. Maka kalau jiwa kita bersih, maka otomatis kita pasti akan menggunakan jiwa. Nggak akan mungkin menggunakan hati, akal, ataupun nafsu. Persis seperti logika kita memakai baju. Tapi kalau jiwanya lebih kotor, ya akhirnya orang memakai akal. Karena menganggap akal kotorannya lebih sedikit daripada jiwa. Allahu a'lam. Selamat menunaikan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan Ramadan besok betul-betul dengan sepenuh jiwa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia jiwa yang Engkau berikan kepada kami. Sudah puluhan tahun sudah ya Allah jiwa itu bersama kami. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu betapa banyak di antara kami yang menyia-nyiakan karunia jiwa yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak memakainya untuk hidup dan kehidupan kami ya Allah. Engkau Maha tahu betapa seringnya kami berbuat zalim bahkan kepada jiwa kami sendiri. Ya Allah, ampuni atas semua penyia-nyiaan kami terhadap karunia jiwa yang Kau berikan kepada kami. Ampuni sebanyak apapun kezaliman yang kami lakukan terhadap jiwa kami sendiri ya Allah. Ampuni semua dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat.
Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni pula senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan ya Allah. Ampuni semuanya ya Rahman. Jadikan saat ini betul-betul menjadi saat ampunan bagi kami. Dan ya Allah, izinkan setelah ini kami menjalani hidup kami dengan sepenuh jiwa kami ya Allah. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, kami lakukan semata-mata karena Engkau menyukainya. Jangan Engkau biarkan setelah ini ya Allah, kami masih saja melakukan amal karena saya suka, karena orang suka. Jangan pula Engkau biarkan kami melakukan amal karena hanya mengharapkan kesenangan dan keuntungan dunia. Jadikan ya Allah akhirat sebagai tujuan utama dari hidup kami di alam dunia ini. Bukankah hidup kami di alam dunia ini hanyalah sesaat, sebentar dan sementara? Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Karena itu ya Allah, jadikan apapun yang kami lakukan dalam hidup kami di alam dunia ini semuanya bernilai akhirat. Akhiratkan amal-amal kami, akhiratkan kerja-kerja kami, akhiratkan pula ya Allah semua tugas-tugas kami, akhiratkan keluarga kami, akhiratkan ya Allah anak keturunan kami. Dengan Kau jadikan semua anak keturunan kami anak-anak akhirat ya Allah, yang hidup mereka untuk akhirat. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dan anak-anak kami masih saja terbelenggu ya Allah, terbelenggu oleh tipu daya dunia. Jangan Kau biarkan kesenangan dunia menipu dan menjerumuskan kami ya Allah. Hadirkan untuk kami kecintaan kepada akhirat yang melebihi kecintaan kepada dunia ya Allah. Ya Allah, selimuti hati kami dengan cinta kepadamu dan cinta kepada apapun yang Kau mencintainya. Hunjamkan ke dalam diri ini ya Allah, ke dalam hati kami kebencian kepada dosa dan maksiat. Taburi hati kami dengan rasa takut kepadamu ya Allah. Jadikan rasa takut ini selalu mencegah kami dari melakukan dosa. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau kumpulkan kembali kami semua di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, sanak saudara kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak-anak kami di akhirat nanti, di surga nanti. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.